وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأعاد علينا من بركاته وأسراره وأمدنا بمدد من فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. Bapak-bapak ibu-ibu yang sedang i'tikaf di Masjid Al-Furqan menggunakan waktu istirahatnya untuk i'tikaf, mudah-mudahan barokah ya Allahumma amin. Ini Mbak Imam Ibnu Hajar masih mendatangkan hadis-hadis yang berhubungan tentang sifat atau tipe sholat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini mengambil informasi dari Mbak Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau dan Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa minkabihi. Sesungguhnya Nabi ketika mau sholat mengangkat kedua tangannya hadwa minkabihi searah dengan kedua pundak Nabi Muhammad SAW. Wa idza kabbara idza kasar ketika membuka salat. Wa idza kabbara dan juga mengangkat dua tangan dan baca takbir lirruku'i menuju rukuk. Wa idza farasahu min rukuk dan ketika bangkit dari rukuk baca Allahu Akbar, Allah di rukuk sampai hamidah, kemudian mengangkat dua tangan. Muttafaqun alaih. Hadis ini kita tahris, kita cari tahu memang ada nggak kesunnatannya angkat tangan itu. Sehingga kita lihat orang sholat angkat tangan terus Allah. Setiap bangkit dari sujud angkat tangan, rakaat kedua, keempat, ketiga Allah. Jadi seolah tidak ada aturan. Ternyata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di manakah posisi Nabi angkat kedua tangan. Kita temukan di Sahihul Bukhari, ditaruh di Kitabul Adzan fi bab raf'ul yadaini fi takbir. Angkat kedua tangan ketika membaca takbir. Faqala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Imam Bukhari ngasih langsung sama Mbak Abdullah bin Maslamah. Qala an Malik, Mbak Abdullah bin Maslamah ngasih Imam Malik. Qala Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab. An Salim bin Abdullah dari Mbak Salim bin Abdullah an Abi, bapaknya Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Jelas, mengangkat kedua tangannya searah kedua pundaknya, tidak terlalu bawah sehingga apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Allah.
Juga masalah sih, nggak masalah. Tapi kan tidak sesuai dengan tupoksi. Kemudian idza fara sholata, ketika Nabi buka sholat. Wa idza kabbara liruku, dan ketika takbir intikal mau ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, dan ketika mengangkat kepalanya mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kenapa tidak takbir? Ada riwayat sesuai Imam Ali ketika sholat subuh, di depannya itu ada orang tua, beliau tidak menyalip, masih jalan di belakang atau tadi. Ketika masuk masjid, Nabi posisinya dalam kondisi rukuk. Ya Muhammad, jangan tergesa-gesa sampai yang tidak. Itu ada bahari yang baru datang. Ini sami Allah, alhamdulillah, saya masih menangi Nabi rukuk, tapi segera rukuk. Jadi sehingga tidak takbir, karena asbab nurutnya adalah bahali bergegas-gegas masuk masjid dan kondisi Nabi dalam keadaan rukuk. Sami Allah mendengar pujian orang yang alhamdulillah Nabi belum i'tidal, sehingga saya masih ketemu rukuknya Nabi. Rafa'u maka dari ka'idon, Nabi mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian waqala sami Allahu hamidah Rabbana wa lakal hamd, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Ketika Nabi mau dari i'tidal ke sujud, tidak mengangkat tangan, dan juga ketika dari sujud ke duduk tidak angkat tangan. Nah, itulah potret sholat Nabi dengan mengangkat tangan, sehingga sampai segitu itu telitinya para sahabat untuk melihat sholat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Muslim juga punya riwayat ini, ditaruh di kitab shalah bab istihbab raf'il yadain hadwal maqbir. Disunahkannya mengangkat kedua tangan searah bunda. Berarti kalau lebih tinggi ya enggak sunnah, lebih rendah ya enggak sunnah. Daripada enggak sunnah enggak dapat pahala, mendingan dipaskan hadwal maqbir. Allah. Bab Muslim dari Mbah Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Mbah Sa'id bin Mansur dan Mbah Ubay bin Abi Syaibah dan Mbah Abdul Nafid dan Mbah Juwayr dan Mbah Numan. Jadi gurunya Wahid, Isni, Talata, Arba'ah, Khamsah, Sittah. Ngaji sama Kiai Enam, kulluhum an Sufyan bin Uyainah. Semua Kiai Enam itu ngaji dengan Mbah Sufyan bin Uyainah. Walah kuliahnya ada redaksi yang di sini diambil dari riwayat Mbah Yahya. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah, dari Mbah Zuhri, Asy-Syaikh Az-Zuhri, dari Mbah Salim bin Abdullah, dari Mbah Abdullah bin Umar. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat dengan mata kepala saya kepada Nabi, idza fataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadi mankibayhi. Mengangkat tangannya tidak terlalu semangat sampai atas kepala, dan tidak terlalu lembek urut dengan dada, tapi setengah-setengah, yaitu sampai ke hadwal mankibayhi. Kemudian wa qabla ayyarka'a,
Setelah habis suratan sebelum mau rukuk angkat kedua tangan. Wa idza rafa'a min rukuk, dan ketika berdiri rukuk iktidal. Wa la yarfa'u ma baina sajdatayn, dan tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir iqamah antara dua sujud. Mau duduk dan mau sujud tidak usah angkat tangan. Bahkan saya juga punya hadis ini ditaruh di kitab kita bab raful yadain dari Mbah Qutaibah, dari Mbah Malik, Mbah Salim, Mbah Musyad, dari Mbah Abdul bin Umar, anna Rasulullah SAW kana idza ftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu rafa'u dzalika wa qala sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Nabi tidak angkat tangan ketika mau sujud dan ketika mau duduk di antara dua sujud. Ini informasi yang akurat dari Mbah Abdullah bin Umar tentang mengangkat tangan ketika sedang sholat, jadi tidak boleh suka-suka. Ar-rawi ala, sumber informasinya adalah sahabat yang namanya Mbah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi Abu Abdurrahman al-Makki, aslama qadiman wa basir. Beliau masuk Islam ketika masih kecil. Wajah Nabi, dan beliau hijrah ke Madinah dengan Mbah Umar. Wastasghara fi Uhud, ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah masih dianggap belum balik, sehingga beliau belum perang Badar dan perang Uhud. Wal masyhad ba'daha, namun beliau datang di pertempuran setelah Uhud dan juga di Bai'atul Ridwan tahun Nabi Hijriah. Suyuhu, gurunya adalah Rasulullah SAW, bapaknya Mbah Umar, pamannya Zaid bin Khattab, ukhtuhu Hafsah, dan Mbah Abu Bakar, Mbah Utsman, Mbah Ali, Mbah Sa'ad, Mbah Bilal, Mbah Zaid bin Sabit, Mbah Suhaib, Mbah Aisyah, Mbah Rafi' dan yang lain. Muridnya adalah anak-anaknya Mbah Bilal, Mbah Hamzah, Mbah Zaid, Mbah Salim, Mbah Abdullah, Mbah Ubaidillah, Mbah Umar dan yang lain. Qalat Hafsah sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul inna Abdallahi rajulun salih. Beliau telah mendapat pengakuan Nabi yang namanya Mas Abdullah bin Umar adalah seorang yang saleh. Wulida ba'dal Imam Yazid, beliau dilahirkan setelah Nabi diangkat jadi Nabi, terpaut sebentar dan dianggap belum balik ketika perang Uhud. Satu beliau umurnya 14 tahun, dan salah satu adalah Abdullah, orang yang namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Amr. Wa kana min asyaddin nas tiba'il adab. Beliau dianggap orang yang paling teliti terhadap perilaku Nabi, sehingga sampai angkat tangan aja ketika sholat terekam oleh Mbah Abdullah bin Umar. Beliau meninggal tahun 73 Hijriah. Al-Mad'an raf'ul yadaini bis sholati masyru'an ijmalan. Mengangkat kedua tangan ketika sholat diperintahkan secara global. Ada yang menerangkan itu tanda tunduk dan pasrah boleh, itu suka-suka atau analisa. Wa huwa inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Wa manhiyun anhu ittifaqan wa huwa inda salam, dan ketika masalah tidak usah katakan. Wa mukhtalafun fihi, dan ada beda pendapat
dia nggak usah, dan ketika berdiri itu ketika nggak usah bagi yang tidak menggunakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar. Wal ahaditsul lati warada fi dzalika katsiran. Adapun hadisnya Abdullah bin Umar didukung dengan hadis yang lain. Wa bihi namun Imam Syafi'i, Imam Ahmad menggunakan riwayat ini sehingga ketika kita takbiratul ihram, maka ketika mau ruku, kita mau idhar akan tangan. Fiqhul hadis. Al-awwal masyru'iyyatu raf'il yadaini inda takbiratul ihram. 1. 2. Wa 'inda ruku, ketika mau ruku. Wa 'inda rafi minhu, dan ketika mau i'tidal. Nah ini wa 'inda qiyami minat tasyahudil awali, dan ketika berdiri setelah melakukan tahiyat awal mau ketiga, rakaat ketiga kama sabata fi hadis Abdullah bin Bukhari. Untuk yang berdiri rakaat ketiga di hadis yang lain yaitu qala Bukhari hadatsana Yahya bin Shalih qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman al-Haris qala shalla lana Abu Sa'id fajar bin takbir, takbiratul ihramnya keras, Allahu akbar, hina rafa'a ra'sahu min as-sujud wa hina sajada wa hina rafa'a wa hina qama min ar-rak'atayn. Ketika takbiratul ihram keras, hina rafa'a ra'sahu min as-sujud, ketika berdiri dari sujud, dan ketika sujud, wa hina rafa'a dari sujud, wa hina qama min ar-rak'ataini, dan ketika berdiri setelah selesai rakaat kedua mau ketiga disunahkan. Nah, ini berarti hina rafa'a ra'sahu min as-sujud, ketika mengangkat kepala dari sujud ketika mau duduk angkat tangan. Wa hina sajada, dan ketika mau sujud. Wa hina rafa'a, ketika minar rak'ataini. Nah ini berarti ada riwayat setiap takbir intiqal mengangkat tangan. Wa qala Syafi'i wa Ahmad raf'ul yadaini hatta takuna ilal mankibain, wa qala Abu Hanifah raf'ul yadaini hatta takuna hadal mankibain. Namanya takbir intiqal untuk kosmetik biar salat kita tambah cantik, sehingga gerakan-gerakan pun diatur mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang utama adalah ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari rakaat kedua dan ketiga. Berada manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.